Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibowo. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Sony Xperia yang menurut saya adalah Sony Xperia terbaik, yaitu Sony Xperia One Mark II. Kenapa saya menyebutnya ini sebagai terbaik? Jadi saya itu termasuk fans boy Sony ya. Jadi saya memakai HP Sony itu sejak Sony Xperia XZ, kemudian XZ-S, kemudian XZ Premium pernah pakai, kemudian XZ1 pernah pakai, kemudian XZ2 Premium, XA2 Ultra, XZ3, kemudian Xperia One itu agak lama, dan sekarang adalah Sony Xperia One Mark II. Kenapa ini saya sebut sebagai HP Sony yang terbaik? Yang pertama adalah desainnya. Jadi desain dari Sony Xperia One Mark II ini kembali ke Sony yang dulu. Kalau nggak salah Sony Xperia One Z3 Plus. Jadi dengan body samping yang boxy. Apalagi di tahun 2022 ini kita kembali ke body samping yang boxy. Jadi hampir semua HP baru itu dimulai dari iPhone 12 ya, itu sudah memakai body yang boxy seperti ini. Tapi peluncuran iPhone 12 itu sebenarnya lebih dulu Xperia One Mark II ini. Kemudian dilanjutkan Oppo, kemudian Vivo yang terbaru itu juga sudah memakai body samping yang boxy. Kemudian kelebihan dari boxinya Sony ini tidak begitu runcing seperti di iPhone atau di HP Cina. Jadi ini walaupun boxy tapi pinggirannya tetap melengkung, boxinya cuma di tengah. Kemudian khas HP Sony itu adalah build quality-nya yang sangat-sangat bagus. Kemudian yang pasti sudah Sony Xperia sekali ya, mengkotak seperti ini. Ini kelebihan yang pertama. Jadi ini adalah Sony Xperia One yang paling cantik. Memang ada kembarannya yaitu Sony Xperia One Mark III, tapi di Sony Xperia One Mark III ini harganya masih terlalu tinggi. Saya membeli HP ini sekitar 7 juta. Ini HP global ya, Xperia yang global. Ini sekitar 7 juta. Kemudian sekarang sudah mulai ada lagi di toko-toko online itu yang Docomo itu sekitar 7 juta. Kemudian yang global itu kembali naik lagi menjadi 11 juta. Tapi menurut saya ini tetap yang terbaik. Kenapa? Karena dibandingkan Sony Xperia One Mark III ini lensa kameranya sama, sensornya sama, 1/1 7 inch sama. Kemudian di Sony sebelumnya ini masih di sensor setengah 1/1,3 itu di XZ. Kemudian di XZ Sony Xperia One itu sudah malah turun menjadi 0,5,6. Ini 1/1,7, sudah sensor yang besar. Kemudian kelebihan yang kedua lagi, muncul lagi jack audio. Jadi setelah sempat hilang yang terakhir di Sony Xperia XZ1, ini jack audionya muncul lagi di Sony Xperia One Mark II. Ini jadi di HP-HP terbaru itu sudah jarang muncul. Kemudian ada micro SD-nya yang pasti, karena HP-HP Cina itu sudah menghilangkan micro SD, di Sony masih ada. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah speakernya stereo. Kemudian stereonya ini menghadap ke depan, jadi mirip dengan Sony Xperia XZ1 atau XZ itu sudah di depannya. XZ2 Premium itu juga di depan. Kemudian Xperia One itu di bawah, tapi ini sudah di depan semua. Jadi jelas untuk game itu lebih bagus. Kemudian kelebihan keempat di sisi kamera tadi, selain sensornya besar, kemudian lensanya sudah di coating dengan YES. Walaupun Sony Xperia One 5 II Mark V II itu
refresh rate-nya 120 Hz, tapi untuk tampilan ini tetap lebih keren karena sensornya ada sensor 3D ToF-nya, jadi agak memanjang, lebih premium ini daripada Sony Xperia 5. Kemudian kelebihan dari Sony Xperia sebelumnya, di Sony Xperia One Mark II ini adalah semua sensor kamera di belakang ini sudah format RAW. Jadi fans boy Sony atau ada hater Sony yang mengkritik hasil Sony tidak bagus, jelas ini bisa diinstal Gcam ya. Jadi HP Sony Xperia One Mark II ini atau Mark III karena sudah RAW terbuka semua bisa diinstal Gcam. Kemudian Sony Xperia One itu cuma kamera utamanya yang bisa dikasih Gcam. Jadi ini bisa semua lensanya dikasih Gcam. Tinggal kita download Gcam dari BSG yang versi 8.1 yang terbaru atau terlama pun asal 8.1 bisa semua kameranya aktif secara default. Ini membuktikan bahwa file RAW-nya terbuka. Jadi hater Sony yang mengkritik Sony Xperia hasilnya HDR-nya tidak luas bisa diatasi dengan ini, atau tidak, otomatis dia tidak akan komen dengan ini karena ini bisa diinstal Gcam dan sangat-sangat mulus. Install standar saja ya, advance, kemudian HDR ini ya kita aktifkan, udah semua kamera aktif, kemudian HDR plusnya juga aktif, tinggal kita foto. Processing HDR-nya nyala di sini. Jadi semua kamera di Gcam ini di Xperia One ini support Gcam, bahkan kamera ultrawide-nya. Kecuali kamera depannya karena memang file RAW-nya tidak terbuka. Jadi untuk telenya juga aktif Gcam-nya. Jadi hater Sony yang mengkritik Sony Xperia One Mark II atau Sony kameranya jelek, harap ingat ini bisa install semua Gcam. Kemudian yang pasti selain bisa install semua Gcam, ada fotografi pro. Yang pengen antar muka Sony Alpha ada di sini dan bisa install Gcam tadi. Kemudian jelas kelebihannya banyak sekali di sini karena di sini ada 24 frame per second, ada shutter buttonnya di sini. Jadi banyak sekali settingannya. Kemudian autofocus di sini ada. Jadi ini HP yang menurut saya adalah yang paling sempurna. Ingin rasa Sony ada di sini semua. Kemudian kamera Sony khas Sony Alpha di sini. Kemudian haters yang mengkritik bahwa Sony Xperia HDR-nya tidak luas terbungkamkan dengan HP ini karena bisa diinstal Gcam. Kemudian untuk hasilnya jelas sangat-sangat bagus. Jadi itu kenapa ini saya jadikan daily driver. Selain maco, kemudian kelebihan itu tadi. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Kalau ingin mengkritik atau ada pendapat lain silahkan komen di deskripsi. Terima kasih.